Shalom. Ya, sekali lagi ya. Shalom. Ya. Sebelum kita mulai ibadah kita di minggu pagi hari ini, ada baiknya kita mengambil waktu berdoa secara pribadi dan mengambil sikap untuk waktu teduh sejenak. Amin. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat hari ini, baik di gereja maupun secara live streaming di rumah, selamat beribadah dan selamat datang di gereja kita. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mengangkat pujian Suci, Suci, Suci dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada saat kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi O Hari Istirahat dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan 2. Dari
kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Oleh sebab itu, janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan janganlah memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita menaikkan pujian Ajaib Benar Anugerah dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita serukan pujian Dihapuskan Dosaku dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita sebagai epistel di minggu ini, yang tertulis di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Kita baca secara responsoria. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi ingat akan nama Yesus dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menyimak beberapa poin penting dari warta gereja kita. Salam. Shalom. Kurang semangat kita ini semua. Salam. Shalom. Kita akan mendengarkan yaitu warta gereja untuk minggu ini. Minggu 12 setelah Trinitatis. Yang pertama kami akan bacakan Koinonia 2.2. Sermon Week atau sermon gabungan. Pada hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020 dilaksanakan sermon week, sermon gabungan dimulai pukul 19 WIB secara live streaming atau siaran langsung melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. Yang berikut nomor 4, diakonia 4.1. Pertemuan orang tua dan murid juga dan guru pendidikan agama Kristen. Pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 akan dilaksanakan pertemuan atau ibadah bersama orang tua murid dan guru dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Kristen bertempat di gereja kita AKBP Jalan Lurah Cimahi, yaitu pukul 14 WIB hingga selesai. Sekaligus juga sosialisasi pembelajaran pendidikan agama Kristen di masa COVID-19 dihimbau kepada seluruh orang tua dan murid untuk menghadirinya, berhubung pertemuan ini sangatlah penting dalam rangka menyongsong ujian tengah semester. Mari kita patuhi protokol kesehatan dalam kegiatan ini. Berikut poin 5, pemberitahuan. 5.1 berita kelahiran. A. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga J. Sitorus, Ibu Boru Tambunan yang beralamat di Tipar Sili Asi, Blok E nomor 10, masuk X1. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. B. Pada hari Sabtu 29 Agustus 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga P.P. Gultom, Ibu Boru Haryanja yang beralamat di Jalan Pasopati 1, nomor 64, RT 3, RW 4, masuk WEK 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Pemberkatan nikah, warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Hotma Baskara Embang Nainggolan, sarjana hukum, putra dari Bapak Budi Nainggolan almarhum, Ibu Helmina Ria Boru Panjaitan yang beralamat di Kampung Tipar Timur nomor 40 RT 2 RW 01, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Parlarang, Kabupaten Bandung Barat, anggota Jemaat AKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, masuk X1, dengan saudari Yohana Clara Elita Boru Pangaribuan, putri dari Bapak Situa JHE Pangaribuan, Ibu Mary Roswita Boru Silelahi yang beralamat di Komplek Adipura Gedebage, anggota Jemaat AKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Rencana pemberkatan nikah yaitu Sabtu 5 September tahun 2020 bertempat di HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, masuk pukul 8.30 WIB.
Berikut 5.3 tali kasih purna bakti. Pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan tali kasih melalui amplop untuk perhalado yang memasuki purna bakti, yaitu Amang Situa Insinyur Wilson Simatupang, dan bagi jemaat yang mengikuti kebaktian di rumah melalui live streaming dapat memberikannya melalui Sintua Wek masing-masing atau langsung ke kantor gereja melalui amplop yang disediakan oleh gereja. 5.4 Undangan Sinode Distrik. Sinode Distrik 18 Jabar Tengdie tahun 2020, yaitu saat periodisasi yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin Selasa tanggal 7 hingga 8 September tahun 2020, di mana Senin tanggal 7 September 2020 mulai pukul 12 WIB sampai dengan Selasa pukul 12 WIB. Tempat Hotel Bahari Inn Hotel Tegal, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, nomor 1 Tegal, Jawa Tengah. Adapun yang akan mengikuti acara tersebut, yang pertama Amang Pendeta Resort, Pendeta Hasian BMS Purba STH. Kedua, utusan Situa untuk distrik Amang Situa Ramli Prengke Sirait. Ketiga, utusan jemaat untuk distrik Amang Mintoni Pasaribu Sarjana Teknik. 4. MPSD, anggota MPSD tahun 2016 hingga tahun 2020, Amang Situa K. Sianipar Sarjana Hukum. 5.5 Jadwal ibadah untuk minggu-minggu selanjutnya dapat kita baca sendiri. Demikian warta gereja kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi Selamat di Tangan Yesus dari Kidung Jemaat nomor 388 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Terima
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dan kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kami juga menyampaikan salam kami kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami beribadah secara live streaming dimanapun Anda berada, sampai yang ke luar negeri juga kami sampaikan selamat hari Minggu. Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita kita pada hari ini dengan topik menang atas kuasa kegelapan atau okultisme, diambil dari Ulangan pasal yang ke-18, dibuka dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberitakan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, wajar jika setiap manusia memiliki rencana, dan biasanya apapun yang direncanakan oleh manusia itu adalah yang membawa keuntungan, yang membawa kebaikan, yang membawa pencerahan di tengah-tengah masa depannya, dan yang membawa kemakmuran serta kesuksesan di dalam perjalanan hidupnya. Biasa doi. Yang itu. Bolobo inian kalau bisa rencana saya tahun depan saya mau menikah, indah. Rencana diaminkan. Yang itu. Alai itu tuh. Molo marsakap neng marhasotan tahun naro ikon narong do pasangan dadangi. Jangan merencanakan pernikahan tahun depan ditanya, sudah ada pasanganmu? Ah itulah mak, belum ada. Itulah yang mau dicari katanya. Tetapi tahun depan saya harus menikah katanya.
Ya. Kedua, apa yang biasanya kita rencanakan itu pasti ada untung ruginya, pasti ada waktu yang menjadi taruhannya, dan pasti ada pemikiran yang dapat kita kelola apa yang mau kita capai di dalam rencana dan dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Ya. Dan itu adalah menyangkut apa yang kau rencanakan hari ini dan apa yang kau lakukan pada hari esok. Itu akan menyangkut tentang kebaikan dan menyangkut tentang apa yang akan kau capai untuk masa depanmu dan apa yang akan engkau capai untuk kehidupanmu pada tingkat selanjutnya. Itu masa depan. Itu rencana. Ya. Kalau bisa tahun depan aku harus bisa naik jabatan. Tapi saat ini aku harus menyusun rencana itu dan aku harus melakukan pekerjaan itu dengan baik. Tidak ada kesalahan, ya. Harus disukai oleh atasan, maka atasan akan menilai kinerjaku bukan karena kolusi, bukan karena nepotisme, tetapi melainkan karena pencapaian yang aku dapatkan, sehingga nantinya akan dipertimbangkan untuk naik jabatan. Mudah-mudahan Tuhan berkenan atas rencanaku ini. Rencana baik nih. Tapi ketika rencana yang jahat, rancangan yang jahat yang mau kita lakukan atau yang mau diperlakukan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini, ada memang rencana jahat itu yang terbukti sukses dilaksanakan, tetapi walaupun itu sukses direncanakan, itu bukan menjadi sebuah penjamin apa yang akan engkau raih dalam masa depanmu, tetapi justru itu akan menjadi bom dan itu akan menjadi celaka yang kita tanam, yang tumbuh tanpa sadar, yang akan kita tuai dalam masa yang akan datang. Ayo lo do sipata amanginang ay mudum pe arong jol maun isakapi na jahat. Sugut iko kudebuho ni mana berek komada inna. Lau mga pe ngay sakapi manang ngay tahi-tahi akka na jahat. Ya. Bahkan dinalau karejo pe, dinalau mardalani pe, olah pikiran na buhama mabahen akka nasudinggan maradepon alona. Ya. Dia terpuaskan dengan hal-hal itu dan rencana itu, dia terpuaskan dengan realisasi daripada rencana itu, tetapi sebenarnya dia sudah menanam celaka yang akan dia tuai pada masa yang akan datang. Jadi jangan kita mengatakan, Tuhan dia orang jahat kenapa enggak langsung kau hukum. Tenang, lebih sakit dihukum Tuhan nantinya daripada ketika dia menerima hukumannya pada saat ini. Tetapi lebih berharga ketika kita menegur dia dalam kesalahan dan kita akan menerima dan melihat bahwasanya keselamatan itu akan dia raih pada masa yang akan datang. Itu anak-anak Tuhan. Itulah firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara. Apa yang akan engkau raih dalam masa depanmu itu tergantung apa yang akan kau lakukan mulai hari ini sampai dengan hari esok. Apa yang engkau terima dan apa yang akan engkau capai pada kehidupan masa depanmu yang akan datang itu tergantung dengan perbuatan dan itu tergantung dengan kesetiaan serta kesucian hidup yang akan kau lakukan pada hari ini dan juga sampai akan hari esok. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini berbicara Allah kepada Musa, dan di saat itu Musa berkata kepada bangsa Israel yang masih di dalam perjalanan di padang gurun, yang ketika itu sebentar lagi
mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tetapi sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Allah sudah memberikan peringatan, Allah sudah memberikan tanda, Allah sudah memberikan rambu-rambu, undang-undang, norma-norma, aturan yang jelas kepada bangsa Israel itu. Ketika engkau masuk nanti, maka salah satunya firman Tuhan pada saat ini adalah jangan engkau hidup menurut aturan dan menurut kepercayaan orang yang akan nantinya negerinya akan engkau masuki. Sotung oloho. Jangan mau. Makanya di ayat yang ke-14 ini dikatakan, bangsa yang kau duduki ini, mereka lebih mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi Israel songono dohatani debata, begini firman Tuhan. Nanti ketika engkau masuk ke tanah Kanaan itu, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepadamu, maka sebelum engkau masuk ke tanah Kanaan itu ada aturan yang diberikan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa penduduk Kanaan itu semuanya itu adalah penyembah berhala. Mereka itu adalah penyihir. Mereka hidup tidak mempercayai Tuhan. Bahkan di situ, di tanah Kanaan, masyarakat setempat itu melakukan praktek-praktek okultisme. Salah satunya yang paling keji adalah memberikan anak mereka laki-laki, bayi mereka perempuan untuk dipersembahkan untuk sebagai sesajen untuk dewa-dewa dan untuk arwah-arwah nenek moyang mereka yang telah meninggal, dengan tujuan untuk meminta berkat dan meminta kemakmuran serta kekayaan yang mereka percayai itu adalah sah. Lalu mengapa Tuhan mengatakan dan memberikan aturan ini? Puasa, alaniaha. Karena Tuhan tahu bagaimana sifat dan ciri khas orang Israel. Satu, jugal, bebal. Tuhan tahu 40 tahun mereka di tanah di padang gurun selama berjalan, ada beberapa kali Tuhan melihat bagaimana kebebalan mereka tentang makanan lah, sampai-sampai mereka berkata kepada Musa, "Ai molosongonodo Musa, batu mago mahami mati di tanah Mesir, nang pe mati hami tanah Mesir, tabu-tabu siya langon nami indah, hapeon soro siya langon nami." Ternyata ketika Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, lalu mereka diam dan mereka berusaha untuk mengambil makanan itu sebanyak-banyaknya karena mereka takut mereka akan kelaparan esok hari. Idobanda, makanan mana yang diberikan Allah adalah makanan yang diberikan hari itu, saat itu juga dimakan, tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh dibungkus karena itu akan basi. Tuhan tahu. Yang kedua, Tuhan tahu bahwa sifat daripada orang Israel adalah murah terpengaruh. Apalagi ketika mereka berada dalam posisi puncak kebahagiaan, berada dalam posisi kesenangan dan tidak di dalam tekanan ataupun di dalam penjajahan. Sifat manusia kan begitu. Dikihapi do nasida dilului de bata. Alai tiki sonang nasida lupa do tu de bata. Itu kan? Itu sifat kita. Dan kita harus mengakui itu Bapak Ibu. Tiki marsai amang Tuhan, asim roham. Tuhan 24 jam sadari imana martangin yang sampai 25 hari. Ya kan? Tapi ketika dia naik pangkat, ketika dia makmur, ketika dia kaya, ketika dia sehat, tidak ingat lagi bagaimana teguran Tuhan, tidak ingat lagi bagaimana sakitnya. Nah mulai. Martangnya kuda,
anong may. Lau ka rejo matay. Ngamartangay ko nakipa, inay natay. Anong may, sa ikator. Bahido. Buy do ikator anong martangyang. Ayo tinggal ko ramon. Anong do ikator. Inda. Buy anong di ikator. Ido. Ino po kopi mon. Awang ikator. Atong huma mahoda. Anong do ikator. Inda. Aya. Inatay huma mahoda biasa na dicium inatay do mololawa materi karejo cipika alani merasa imana adong sibutuhana adong dikator inda mangau menatay hai mu awang ikator inda sabuada. Tuhan tahu sifat itu sebabnya Allah mengingatkan mereka duluan. Jangan sampai, kenapa? Kalau kau mau hidup makmur, maka lakukan apa yang kukatakan. Kalau kau mau masa depanmu itu baik, maka jangan engkau menentang dan melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi kebalikannya. Kalau kau mau engkau dihukum lagi, maka lakukanlah, terserah. Dan salah satunya dikatakan firman Tuhan adalah jangan hidup lagi dalam kuasa kegelapan, jangan mau bertanya kepada peramal, jangan mau bertanya kepada penyihir, pemantra, atau kepada roh-roh peramal, atau kepada meminta petunjuk kepada arwah-arwah yang sudah mati, karena semuanya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ahita pesongoni do manginang bangso Batak. Apalagi di kampung halaman, tapi sebenarnya bukan hanya di kampung halaman, sampai di kota-kota besar yang masih melakukan dan hidup dalam ajaran-ajaran kegelapan yang seperti ini. Apalagi merdatu, nah atau pan halak Batak na merdatu. Ya. Adong sahih ndak? Ay sahih bigua hadon ini mana? Pergi berobat ke rumah sakit. Hola 2 hari dope marubat rumah sakit dang nomor na malum. Ya haro HP dibutuhon inda. Dang toho i dokteri. Lamau tu namalo inda, lau tu napistar. Nah itu, lamay mana? Kebetulan ang patadahon. Aung dosan namalo. Ada di sana orang pintar, bagus. Siapapun orang yang pernah berobat ke situ akan sembuh. Inna dongan nyon. Ya gitu. Ada sifat dong atau peolo sifat menjerumuskan, ya, menunjukkan hal-hal yang tidak baik, ya, bukan menunjukkan yang bagus tapi menunjukkan ke arah yang tidak baik. Lawat tong, idia di Tasik, lawat tong. Atong borhak mahita dah, sugut jam 5 pagi. Berangkat ini pergi ke Tasikmalaya. Contoh. Ada si bono di si. Ay biasa mak. Buah matok sigaret sa slok. Buah ute pangir. Buah bunga. Buah selangon na tabui. Bayan amplop mo inna. Hola sahat di pitu jabui, angko datu etong alas rohana. Tab adong pasien. Aung nangoto nang hupaw-oto. Rohe peng tuaw inday mana? Kan itu. Alayang gano manukunon pos rohana. Opung. Unang pola sukun tuaw inda. Huboto do haro maksud dan tujuan harorom tu bagason. Inda datokan. So paburo pe ngatur ribu tu datun inda. Labte ba matong hapor siyaw ni Jolmaun magidena datokan itu. Ternyata dukun pun pintar, dia tahu. Karena apa? Karena dia berteman dengan iblis. Ketika dia berteman dengan iblis, maka iblis yang akan membisikkan apa yang akan menjadi maksud dan tujuan, dan iblis akan membisikkan apa yang harus dia lakukan agar untuk menjerumuskan orang ke dalam kegelapan. Saya tahu, kau punya penyakit kan? Dari mana pun ini tahu? Tabah matok haporsan di Jolmai. Saya tahu, ngalu jauh marubati kan? Hidup pun. Saya tahu. Dibutuhami itu kan? Nang marlu jauh. Ada dibuat orang teman sekerjamu yang cemburu kepadamu, dibuatlah penyakit ini, dibuatlah di rumahmu, ditanamkanlah di depan rumahmu. Siapa itu pun?
besok biar akan saya penjarakan. Tak usah, nanti kita balaskan. Inum maun, alang maun, buam batu jabu. Las maruhana. Tang itu. Tabu mahilalay mana. Ya. Datua pemekel, si polisi pemekel. Mula may mana. Ya, dang namar na malum HP sahiton lamparah. Ya kan? Ay asam labung doi mana? HP dia lang cabe. Isuru datuan cabe nagabian lang onda. Balam tabba masahiti. Karena itu, lam tabba mato sahiti. Ya. Ada luzu begitu. Gula basah sampai hancur kakinya. Karena datu ini pintar, dijilat-jilatnya lah kaki orang yang penyakit gula ini. Dijilat dukun ini. Ini orang yang buat ini. Ya. Dibuatlah obatnya tembakau. Inilah lengketkan, inilah oleskan setiap malam sebelum tidur. Tapi ketika orang itu mengoleskan tembakau ini yang sudah diracik oleh dukun ini, setiap malam gak bisa tidur. Semakin parah, semakin merah. Ya iya wajarlah. Penyakitnya penyakit gula basah. Sudah hancur kakinya. Ditambah lagi tembakau yang bikin panas. Ujungnya mati. Saudara-saudara, dan bukan hanya orang tua saja, zaman sekarang pun orang muda pun terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Horoskop. Lahir di bulan 11, bintangnya Scorpio, maduit. Tang itu, maduit. Dilihat dulu waktu saya SMA, horoskop itu tren. Pergi ke warung beli koran hanya melihat horoskop. Kenapa aku sial hari ini? Dilihatlah. Percintaan, oh Anda bakalan sial, indah. Keuangan, Anda bakalan rugi, indah. Yang itu, masa depan, oh masa depanmu suram, indah. Pitor bunuh diri, mana? Ngapain lagi aku hidup, katanya. Itu horoskop. Perpaya dengan hal-hal seperti itu. Bahkan banyak orang yang bermunculan yang mengatasdirikan mereka orang pintar. Kalian yang pemain band, udah pernah pergi kalian ke Mak Jarod? Mak Erotnya itu teh, ahli horoskopi. Di Facebook pun ada begitu, orang pintar. Ya, mati dari mana? Mengenaskan. Itu sebabnya Allah membenci orang-orang yang melakukan itu, yang pergi kepada seperti itu, dan yang selalu percaya terhadap seperti itu. Itu sebabnya saudara-saudara, Allah melarang. Jangankan Israel, kita pun dilarang oleh Allah untuk melakukan itu. Tarlumo bima lautu kuburan, martangi yang di kuburan, tangis makatai, doho pasahaton si panganon tu kuburan, itu pantang. Amin. Tidak direstui Tuhan. Mau kemana? Jarah. Bawa apa? Banyaklah. Black Forest di situ, kue bolu di situ, pisang di situ. Ya, saya nggak tahu apa di Cimahi ini masih berlaku demikian. Kalau pergi kita ke kuburan saudara-saudara kita, ya, dihidupkan rokok, ya, dihidupkan rokok. Sempurna di bait tu kuburan ni. Atau habis sigaret ni. Tadi ada pungom memang dak yabe isi naro hola kubai sigaret habis isya upungi hina. Padahal anginnya yang menghabiskan rokok itu. Kan begitu? Habe hola di bait gudang karambera asing. Dang diisa upungon. Hola sawti di pagalak mati. Sawti di pagalak. Ya iyalah. Dia mati karena rokok, masa disuruh lagi mengisap rokok? Sewaktu dia mati, ya mati kedua kali lah dia nanti. Kan begitu. Nah, begitu dengan hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah menginginkan agar setiap orang hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian. Bukan hidup dengan hal-hal yang tidak baik. Dan satu lagi, jangan pernah berhalakan almanak di dalam hidupmu. Masih ada orang seperti itu.
mau merencanakan, tapi dilihat almanak. Aduh hata sadari itu, oh nyon, udah cocok kon. Songona sebaga, padahal semuanya di hadapan Tuhan hari-hari itu baik. Nah Bapak Ibu, yang saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan lagi ikut campur, jangan lagi masuk dalam perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kegelapan. Jangan mau bersentuhan dengan peramal. Jangan mau berkomunikasi dengan penyihir. Jangan mau meminta petunjuk kepada ahli-ahli tajum, roh-roh peramal, kepada roh-roh orang yang sudah mati, berbicara kepada roh-roh yang sudah mati, menyembah dan meminta berkat kepada roh-roh yang sudah mati. Opung marsahalam atau dimda ngaroh hamilison hami akapo paramu disodo anakmu sude, disodo parumaimu sude, disodo akapahopum disido nonom marsahalama opum todim tuhami makorasi matuhami sehat-sehat ipas-ipas mahami. Tidak salah, karena semuanya itu tidak ada hubungan antara orang yang mati dan orang yang hidup. Mari kita hidup dalam kesucian, tidak lagi hidup dalam kegelapan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, segala puji, hormat, dan terima kasih kami hantarkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya Engkau masih memberikan kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bersyukur dan berterima kasih, itulah ungkapan yang bisa kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami Engkau jauhkan dari segala penyakit mara bahaya, terlebih pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini. Walaupun negara-negara dan bahkan negara kami ini masih berlomba-lomba untuk menemukan vaksin, tapi kami percaya ketika Tuhan berkenan kepada manusia yang dapat menemukan vaksin untuk melawan dan mengobati yang terinfeksi virus COVID-19, maka kami percaya Allah akan selalu menyertai dan Allah akan mengizinkan obat yang akan bisa dilakukan oleh manusia untuk menghalau dan mengobati virus COVID-19 kepada semua manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang menguatkan kami, yang menjadi penopang dan petunjuk kepada kami, agar kami hidup dalam kesucian, pembaharuan hidup, tidak mau lagi hidup di dalam kuasa kegelapan, dalam hal-hal yang bersifat magis, yang berhubungan dengan penyihir, yang berhubungan dengan penenung, yang berhubungan dengan roh peramal, dan juga kepada roh-roh orang yang sudah mati. Karena firman-Mu berkata, semuanya itu adalah kekejian bagi-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu hidup dan tidak mempercayai hal itu semua, karena kami percaya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berharga, ditebus, diperbaharui di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mendoakan setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ya Allah kami yang maha baik. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang memberikan hikmat dan juga kesehatan serta umur panjang kepada kami pribadi lepas pribadi. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan setiap rencana kami itu adalah rencana yang terbaik bagi Tuhan, dan biarlah semuanya apa yang kami jalani dan yang kami lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga ya Tuhan dengan pelayanan gereja-Mu dalam minggu-minggu ini,
biarlah semuanya Engkau berkati. Kami berterima kasih pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan seorang putri kepada keluarga J. Sitorus Boru Tambunan di WEX 1 dan juga kepada keluarga PP Gultom Boru Harianja yang telah Engkau berikan seorang putra. Berkati anak-anak yang telah Tuhan titipkan kepada keluarga ini, kuatkan orang tuanya dan ajarkan untuk mengajarkan, membawa anak-anak ini ke dalam jalan kebenaran-Mu. Begitu juga Tuhan dengan rencana pemberkatan saudara kami Hotman Baskara Embang Nenggolan dan saudari kami Yohana Clara Elita Boru Pangaribuan pada hari Sabtu ini, biarlah semuanya itu lancar dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan kami, begitu juga dengan sinode distrik yang akan berlangsung. Engkaulah yang memberikan kesehatan kepada seluruh hamba-hamba-Mu, kepada utusan para penatua, utusan jemaat dari seluruh gereja-Mu yang ada di distrik ini. Tuhan, terlebih dari gereja kami ini, utusan yang akan berangkat, Tuhanlah yang memberkati perjalanan mereka, menjauhkan mereka dari mara bahaya, dan apapun Tuhan yang akan diputuskan oleh sinode distrik nantinya, itu membawakan hasil pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu. Terlebih juga Tuhan yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan, Tuhanlah yang memberikan kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu kepada mereka. Berikan mereka Tuhan umur yang panjang, berikan mereka Tuhan kebahagiaan, dan jadikan mereka sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami akan pulang dari rumah-Mu ini, mohon Tuhan berkati kami di perjalanan, jauhkan kami dari mara bahaya, agar kami dapat selamat sampai ke rumah kami masing-masing, dan apapun yang akan kami lakukan serta apa yang kami jalankan dalam hari ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan sambil kita memberikan persembahan.
bangkit berdiri. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus juru selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus juru selamat, kini kami Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.
Tuhan